Shalom, agung dan mulia kasih Tuhan untuk memuliakan namamu. Jumpa lagi dalam pembacaan MTPJ Gemim tanggal 18 hingga 24 Juni tahun 2023 dengan tema mingguan, Iman timbul dari pendengaran firman. Tapi sebelumnya, mari berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang selalu menuntun akan perjalanan kehidupan kami. Kami akan membaca bagian dari firman-Mu, karena firman-Mu membentuk kami menjadi pedoman dan suluh dalam kehidupan setiap saat. Pakai hamba-Mu yang berdosa ini Tuhan, agar firman-Mu menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca dalam kitab Roma 10 ayat 16 hingga 21 dengan perikop ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik ini. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberian kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahnya terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca dalam MTPJ Roma 10 ayat 16 hingga ayat yang ke-21, alasan pemilihan tema. Gereja diutus di dunia untuk hidup menurut kehendak dan firman-Nya, melaksanakan tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tugas dan panggilan ini harus didasarkan pada komitmen mendengar suara Tuhan Allah sebagai tanda ketaatan iman yang meneguhkan spiritualitas hidup orang beriman. Untuk bersaksi, untuk itu gereja atau orang percaya harus mendengar firman Tuhan Allah dalam segala situasi hidup dan pelayanannya, agar ketaatannya teruji dalam segala waktu. Jika gereja lebih memilih mengikuti keinginan daging dan keinginan duniawi, sesungguhnya ia mengikat hakikat keberadaannya yang didirikan oleh Yesus Kristus. Karena manusia lebih mengikuti keinginannya, maka sejarah membuktikan konflik, pertikaian, dan perpecahan tidak terelakkan. Alkitab mengingatkan bahwa melawan kehendak Tuhan Allah dan memilih kehendak diri sendiri adalah awal
kejatuhan manusia, maka lahirlah dosa. Mengabaikan suara Tuhan Allah dan menutup telinga terhadap kebenarannya adalah perilaku fasik yang harus diubah, karena bagi orang percaya mendengarkan suara Tuhan Allah adalah inti dari ketaatannya. Gereja yang taat adalah gereja yang mendengar, melakukan, dan bersaksi. Persoalan mendengar suara Tuhan Allah bukan hanya problem sosial dalam membangun komunikasi dan relasi di dunia modern, tetapi juga merupakan problem teologi gereja modern. Gereja harus mengajarkan pemahaman bersama bahwa mendengar firman Tuhan Allah adalah karakteristik orang beriman. Untuk menuntun perenungan minggu ini, maka dipilihlah tema iman timbul dari pendengaran firman. Pembahasan teks Alkitab. Kekristenan di Roma sudah ada sebelum tahun 49 Masehi. Oleh pemberitaan Injil, orang-orang Yahudi yang melahirkan beberapa kelompok kecil yang meyakini ajaran baru itu, tapi dalam perkembangan selanjutnya malah orang-orang non-Yahudi menjadi mayoritas pada gereja mula-mula. Di sana Paulus begitu bersemangat dan menyatakan keinginannya segera datang ke kota Roma. Paulus ingin mengenal kehidupan beriman warga gereja, tetapi juga mengajarkan pokok-pokok iman tertentu dengan predikat kota metropolitan pada zamannya. Orang Kristen diharapkan mampu berinteraksi sosial sambil menyadari fungsi misioner mereka agar Injil semakin didengar dan diterima banyak orang. Ayat 16 dimulai dengan narasi negatif. Penolakan terhadap kabar baik, penolakan kepada Injil merupakan hal lazim di kota Roma. Mengingatkan pemimpin bangsa ini umumnya tidak pernah toleran terhadap kekristenan. Konteks penolakan pada kabar baik Tuhan Allah tidak hanya dominan dalam perjanjian baru, tetapi juga dalam perjanjian lama. Kutipan Yesaya 53 ayat 1 mengungkapkan penolakan berulang-ulang bangsa Israel terhadap pemberitaan para nabi. Jadi tidak mendengar nubuatan para nabi bukan hanya menolak nabi tersebut, tetapi identik menolak Tuhan Allah sendiri. Sebelum kedatangannya ke Roma, Paulus sudah berapa kali ditolak, terutama oleh orang Yahudi dalam perjalanan misionernya. Akankah kehadirannya disambut gembira di Roma? Dan mungkinkah pemberitaannya tentang Injil didengar? Tentu ia ingin agar pengajarannya mendapat perhatian dan didengar warga Roma. Pendengaran mendapat penekanan pada ayat 17. Kata dengar menandakan bahwa pendengaran amat penting dan menentukan karena erat kaitannya dengan iman seseorang kepada Tuhan Allah. Sebagai penganut Yahudi sejati, ia tahu bahwa keberadaan Tuhan Allah dipahami, diketahui dengan cara mendengar. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena itu dengan berani ia mengungkapkan teologinya bahwa awal iman ada pada pendengaran. Tentang firman,
dampak mendengar firman adalah munculnya iman. Seperti mata rantai yang bersambung dari mendengar firman, bisa mengenal Tuhan Allah dan berlanjut beriman kepadanya. Ini adalah rantai keselamatan. Awal rantai itu bertumpu pada pendengaran. Bagaimana dapat percaya kepada Yesus Kristus kalau orang tidak pernah mendengar tentangnya? Secara tersirat ada maksud untuk menajamkan pendengaran pada sesuatu yang baik. Sebab tidak semua berita yang didengar berdampak baik. Pendengar harus memberikan perhatian yang sungguh pada apa yang didengar, sehingga firman berdampak perubahan. Mendengar di sini berarti mencermati, menanggapi, dan memahami dengan seksama. Mendengar tidak menyenangkan, tentu tidak memperoleh apa-apa, tetapi bangkitkanlah kesenangan mendengar firman Tuhan. Isi dan nilai berita menentukan ketekunan dan semangat mendengar. Injil adalah kabar baik, berita gembira. Nilai yang terkandung adalah kebenaran karya selamat Tuhan Allah bagi manusia. Sesuatu yang sangat ironi kalau mendengar firman Tuhan Allah tidak berdampak apapun dalam hidup keberimanan seseorang. Jika demikian, harus dikoreksi cara mendengar firman. Rasul Paulus menyesali sambutan terhadap Injil yang tidak ramah di Roma, bahkan di beberapa tempat yang dikunjunginya, dan ia menegaskan bahwa murid-murid rasul-rasul sudah berupaya sungguh-sungguh memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Sangat mengejutkan jika Injil pertama-tama ditolak oleh orang Yahudi, mengingat identitasnya sebagai bangsa pilihan Tuhan Allah. Injil pertama-tama ditujukan kepada orang Yahudi dalam Roma 1 ayat 16. Karena itu, Paulus berupaya agar Injil diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Ia mendatangi rumah-rumah ibadah mereka yang tersebar luas di wilayah Romawi dan mengajar mereka mendengar kabar baik itu. Tetapi mereka meragukan kebenarannya karena berbeda dengan kebenaran yang mereka yakini melalui Talmud dan Mishnah. Sikap dan perilaku Israel menimbulkan kecemburuan dan kemarahan Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah memakai bangsa kafir sebagai sarana penghukuman agar mereka menyadarinya. Musa menyebut masalah fundamental bangsa Israel adalah tegar tengkuk, predikat buruk yang tidak layak bagi bangsa pilih. Kutipan dari kitab Ulangan 32 ayat 21 ini dipakai Paulus sebagai peringatan agar memberi telinga mendengar Injil dan tidak menolak. Apa dampak dari penolakan terhadap Injil? Tidak mau mendengar Injil. Ayat 21 hingga 22, Paulus menggunakan latar belakang perjanjian lama tentang penghukuman dan keselamatan. Narasi yang bernada kontradiksi dikenakan kepada Israel. Seharusnya mereka diberkati, tapi sebaliknya Nabi Yesaya malah menubuatkan penghukuman. Mengapa? Karena Israel disebut sebagai bangsa yang semenjak nenek moyang mereka mendatangkan sakit hati Tuhan Allah. Karena Israel disebut sebagai bangsa yang semenjak
nenek moyang mereka mendatangkan sakit hati Tuhan Allah. Secara tersirat, Paulus bertanya, apakah tragedi masa lampau ini akan terulang lagi bagi Yahudi? Masa kini dan kenapa harus melanjutkan kemarahan Tuhan Allah bagi generasi kini? Padahal betapa sabarnya Tuhan Allah, tangannya selalu terulur sebagai isyarat memohon dengan sangat. Ini menandakan ketersediaan waktu Tuhan Allah menanti agar mereka datang mencarinya. Mendengar perintah dan firman-Nya sehingga terjadi perubahan jati diri dari bangsa yang bebal menjadi dengar-dengaran. Tidak taat dan membantah padanya, tidak hanya menjauhkan diri dari hadiratnya, malah mereka akan terbuang di tawa dan diasingkan dan berakhir tragis dalam berbagai penghukuman. Senada dengan pernyataan ini, Yeremia mengecam Israel karena tidak mendengar Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah menyuarakan kasih, kekuatan, dan teguran. Teks ini mengingatkan akan kewajiban dan urgensi mendengar suara Tuhan Allah. Berhati-hatilah dan kritisi suara yang mungkin lain. Mungkin itu suara iblis atau suara kedagingan. Makna dan implikasi firman. Menjadi pendengar yang setia tidaklah mudah. Butuh perjuangan, bahkan harus dengan iman, sebab pendengaran berhubungan dengan iman, bahkan bagian dari iman. Dibutuhkan kecerdasan untuk mendengar, karena ini berdampak pada hati dan pikiran seseorang. Contoh yang salah dalam hal mendengar. Amanat mendengar nasihat Abinadab, dampaknya ia kehilangan kedudukan dan nyawa. Rehabeam mendengar nasihat anak muda kerajaan Israel terpecah jadi dua. Kegagalan dalam menyaring dan menjaga pendengaran bisa berakibat fatal. Karena itu, berilah perhatian untuk mendengar dengan hikmat dan efektif. 2. Menutup telinga berarti tidak mau mendengar informasi berita firman dan kebenaran. Tidak mendengar konotasi identik dengan memberontak atau melawan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Telinga yang terbukti pada kebenaran firman menunjukkan pribadi yang taat, setia, tekun, dan sabar. 3. Gemim adalah gereja yang menunjukkan identitasnya taat mendengar firman Tuhan Allah. Mendengar berarti menunjukkan kedekatan hubungan yang akrab. Mendengar berarti menyimak dan mau mengerti tentang kehendak Dia yang memanggil. Saling mendengar antar sesama menunjukkan empati yang mendalam. Keseriusan membangun relasi yang harmonis. Gemim sebagai gereja global membaur dan saling menghormati dalam kemajemukan kehadirannya yang kini diperhitungkan dalam kancah nasional dan internasional adalah buah dari ketaatannya. Mendengar panggilan Tuhan Allah dan ketaatannya mendengar panggilan Tuhan Allah dan kesetiaannya mendengar serta melakukan firman-Nya. Demikian kami telah membaca MTPJ Gemim sejak tanggal 18 hingga 24 Juni tahun 2023
Mari berdoa. Keagungan kasih-Mu Tuhan Allah yang telah menuntun dan menyertai pembacaan MTPJ ini. Kami percaya, kami dikuatkan, dan kami selalu diingatkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang berdoa dan mengucap syukur. Amin.